Bab 951. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, pemimpin sekte pedang surgawi datang dan mendarat di tempat yang tak bernyawa ini. Ia dikelilingi oleh teror dan dilarang serta diberkati, yang secara langsung menekan kultivasi alamnya ke alam Tianwu. Ketiga tetua datang bersama pemimpin sekte pedang surgawi. Pada saat ini, alam itu juga ditekan dengan keras. Lapangan angkasa ini benar-benar luar biasa. Ini lebih mengerikan daripada air hijau yang jatuh. Alam kita hanya alam Tianwu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih, kurus dan reyot, tampak sangat serius, menatap pemimpin gereja suci Tianjian dengan sangat serius dan berkata, "Bagus." Pemimpin sekte pedang surgawi mengangguk dan menatap semua yang ada di bawah kakinya. Terpengaruh oleh kabut darah, ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tempat tak bernyawa itu untuk sementara waktu. Namun, ketika ia memasuki tanah tak bernyawa itu, ia langsung mengunci momentum suling. Bajingan kecil itu ada di sini. Ketika ia bertemu dengannya, ia akan langsung menggunakan cara yang paling kuat. Terlalu aneh di sini, kita akan pergi setelah membunuh suling. Pemimpin sekte pedang surgawi berkata langsung. Bagus. Beberapa tetua mengikuti pemimpin sekte pedang surgawi ke tanah tak bernyawa, pertama untuk melindungi pemimpin sekte pedang surgawi, dan kedua untuk membunuh suling. Sejak mereka memasuki tanah tak bernyawa, mereka telah memperhatikan bahwa napas tetua Sutian menghilang. Napas tetua Sutian menghilang, yang tidak diragukan lagi merupakan pertanda buruk. Itu mungkin berarti tetua Sutian sudah mati. Jika tetua Sutian terbunuh, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh sekte pedang surgawi. Karena tetua Sutian adalah tetua tertinggi sekte suci pedang surgawi, dan statusnya sangat mulia. Mengirimnya untuk membunuh suling juga untuk memastikan bahwa suling dapat dibunuh. Tetapi sekarang, untuk membunuh suling kecil dan kehilangan tetua tertinggi, itu jelas tidak sepadan dengan kerugian bagi sekte pedang surgawi. Jika tetua Sutian benar-benar jatuh, bahkan jika dia menghancurkan suling menjadi berkeping-keping, itu tidak cukup untuk menebus kerugian sekte suci pedang surgawi. Pemimpin sekte suci pedang surgawi tampak muram dan menatap segala sesuatu di langit. Saat pemimpin gereja suci Tianjian terus mendekati tanah tak bernyawa itu, semua yang terjadi di tanah tak bernyawa itu menjadi semakin jelas. Saat melihat semua yang ada di tanah, ekspresi wajah gereja suci Tianjian berubah dari kegembiraan awal menjadi kekhawatiran, lalu menjadi kekhawatiran dan keterkejutan. Sialan, tanah dipenuhi mayat, dan darah mewarnai bumi menjadi merah. Ada kehidupan tak dikenal yang hanya memanjat tanah dan berlari ke sana kemari. Otaknya bersinar dengan darah. Sialan, apakah mereka semua mati? Pemimpin sekte suci Tianjian terkejut. Tahukah Anda, ada sebanyak 100 seniman bela diri yang mengikuti istana perunggu ke tanah tak bernyawa kali ini. Namun sekarang, di tanah, banyak sekali tubuh jatuh, semuanya berserakan, jelas tubuh yang hancur, dan pemandangannya sangat menyedihkan. Apakah Anda melihat jejak tetua Sutian? Pemimpin sekte suci Tianjian bertanya. Jantungnya sudah berdegup kencang. Dia sangat khawatir dengan situasi tetua Sutian. Sesaat kemudian, sebuah tulang putih muncul di hadapan pemimpin sekte suci Tianjian. Hampir pada saat pertama, pemimpin sekte suci Tianjian menyadari bahwa tulang putih itu milik tetua Sutian. Sialan, bajingan kecil itu benar-benar membunuh tetua Sutian. Aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pemimpin sekte suci Tianjian sangat marah. Matanya semerah manik-manik dan penuh amarah. Saat ini, dia menatap semua yang ada di tanah dan mencoba menemukan jejak suling. Bahkan tetua tertinggi pun sudah tumbang. Lagi pula, bagaimana bisa begitu menyedihkan? Semua kulit, daging, dan darah, bahkan saripati dan darah dalam tubuh telah terserap, hanya menyisakan tulang putih. Sungguh tak terbayangkan, dengan cara apa kita bisa merampas prajurit itu ke dalam bentuk ini. Lelaki tua berambut abu-abu itu juga seorang tetua dari sekte suci Tianjian. Meskipun statusnya lebih rendah dari tetua Sutian, kekuatannya juga sangat luar biasa. Ia mencapai tahap tengah alam Susen di puncaknya dan termasuk andalan sekte suci Tianjian. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami banyak pertempuran, tetapi lelaki tua itu belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan, terutama tubuh tetua Sutian. Hanya ada tulang putih yang tersisa,
dan semua yang ada di tubuhnya telah terserap, sungguh luar biasa. Kecuali jika itu terjadi, daging dan darah tetua Sutian telah dimakan habis. Rambut abu-abu dan wajah tua itu tampak seperti dua kacang polong. Tubuh lainnya hampir identik dengan lelaki tua itu. Semuanya tulang putih, daging dan darah yang berserakan, seperti sisa daging, menempel pada darah dan tulang-tulang putih yang patah. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, tetua itu tidak akan percaya bahwa seseorang dapat membuat seniman bela diri itu terlihat seperti ini. Pemimpin sekte, saya menduga bahwa bukan Su Ling yang melakukannya, tetapi seni bela diri dari klan darah yang sama. Kecuali seni bela diri dari klan darah yang sama, mereka memiliki cara-cara jahat dan dapat melucuti esensi darah dan daging dari seni bela diri. Seni bela diri lain tidak dapat melakukannya sama sekali. Tetua itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Itu bukan klan darah, itu pasti Su Ling. Lihat tubuh-tubuh itu, selain tanda-tanda dimakan, ada juga banyak luka pedang. Su Ling adalah ahli pedang. Dia pasti telah meninggalkan bekas luka itu. Pemimpin sekte pedang surgawi berkata dengan suara yang dalam. Mereka dimakan oleh sengatan darah di tanah. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Hah! Pemimpin sekte suci pedang surgawi tercengang dan terkejut. Tanpa sadar, dia menatap orang yang berbicara kepadanya. Itu adalah Su Ling. Pada saat melihat Su Ling, sekte pedang surgawi tidak bisa lagi duduk diam. Mereka melambaikan tangannya, membuka dan menutup, dan menghantamkan lengannya yang sombong ke arah Su Ling. Su Ling tersenyum beberapa kali. Menghadapi lengan pemimpin sekte suci pedang surgawi yang menari-nari dengan gila dan tidak teratur, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dia menatap pemimpin sekte suci pedang surgawi dengan sangat serius dan berkata dengan lemah, "Jika kamu tidak ingin mati, kurasa sebaiknya kamu tidak melakukannya padaku." Pemimpin sekte suci pedang surgawi tidak dapat mengendalikan apa yang dikatakan Su Ling. Dia telah lama memutuskan bahwa Su Ling menggertak, dan metode guntur segera digunakan. Metode harta karun tertinggi dikembangkan secara ekstrim olehnya. Ada energi yang sangat kuat dan mendominasi dalam lambaian tangannya, dan ruang itu hancur dan hampir retak. Namun saat itu, sebelum lengan pemimpin sekte pedang surgawi mengenai tubuh Su Ling, sengatan darah yang bersinar yang tertidur di tanah tiba-tiba melonjak dan bergegas menuju pemimpin sekte pedang surgawi seperti terancam. Pemimpin sekte suci Tianjian tampak sangat berubah dan gemetar di sekujur tubuh. Sengatan darah itu penuh dengan cahaya darah, dan bau darah yang kuat memenuhi tubuh sengatan darah. Melihat sengatan darah datang, pemimpin sekte pedang surgawi segera mendorong keluar dengan telapak tangan dan memukul tubuh sengatan darah dengan keras. Namun, ketika sengatan darah itu jatuh di telapak tangan pemimpin sekte pedang surgawi, mereka hanya mendengar klik langsung menggigit telapak tangan pemimpin sekte pedang surgawi dan memakan sepotong daging dan darah. Pemimpin sekte suci Tianjian tampak terkejut, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya meledak. Dia segera mengeluarkan harta karun yang kuat dari tangannya, membaca metode rahasia di mulutnya, dan melepaskan kekuatan harta karun itu untuk menakut-nakuti mereka yang menyerbunya. Setelah sengatan darah itu terbuka, sengatan darah itu masih siap bergerak. Mereka berkumpul di sekitar pemimpin sekte suci Tianjian dan tampaknya sedang menunggu kesempatan. Begitu pemimpin sekte suci Tianjian terganggu, mereka akan bergegas dan langsung menghancurkan tulang-tulang yang dimakan oleh pemimpin sekte suci Tianjian. Pemimpin sekte suci Tianjian itu penuh dengan ketakutan. Dia melihat daging yang digigit di telapak tangannya dan terkejut. Kemudian dia melihat ke arah Su Ling dan bertanya, apa benda-benda sialan ini? Ular-ular darah yang tergeletak di tanah itu memiliki darah yang bersinar di tengkorak mereka dan bau darah yang kuat. Mereka berkedip dengan mata majemuk dan mata yang tajam, yang digunakan oleh mereka untuk menatap pemimpin sekte suci Tianjian. Baru saja, pemimpin sekte suci Tianjian menembak dengan gegabah, menyebabkan kepanikan dan menyebabkan tekanan besar pada mereka. Secara khusus, pemimpin sekte suci Tianjian menggunakan alat-alat harta karun untuk menghancurkan banyak ular-ular darah. Mereka dengan rakus menyerap darah di tanah dan dengan ganas menatap pemimpin sekte suci Tianjian. Tidak diragukan lagi, selama pemimpin sekte suci Tianjian sedikit ceroboh, ular-ular darah itu akan langsung melompat ke arahnya dan menghancurkan tulang-tulang yang dimakannya. Pemimpin sekte suci Tianjian tampak muram, menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Bajingan kecil,
jika kamu tidak memberitahuku apa asal-usul benda-benda ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Su Ling selalu memiliki senyum menghina di wajahnya. Ketika pemimpin Sekte Pedang Surgawi jatuh ke tempat yang tak bernyawa, Su Ling menduga kali ini pemimpin Sekte Pedang Surgawi ingin membunuhnya pasti gagal. Sebab, di tempat yang tak bernyawa, ada alam penindasan di depan dan sengatan darah di belakang. Jika Anda ceroboh, Anda akan mati. Dalam hal ini, jika Anda tidak ingin melindungi diri sendiri, tetapi ingin membunuh orang lain, Anda pasti akan mati dengan sangat cepat. Beginilah cara tetua Sutian dan yang lainnya meninggal. Benda-benda ini adalah sengatan darah. Sejak zaman iblis peri kuno, mereka seharusnya sudah punah. Pada saat ini, 3 seniman bela diri yang masih hidup yang tinggal di dekatnya berkata, pemimpin Sekte Suci Tianjian tentu saja tidak asing dengan era keajaiban seperti zaman iblis peri kuno. Lagi pula, di era seperti itu, ada sejumlah besar orang kuat, dan orang-orang kuat seni bela diri teratas muncul satu demi satu, bahkan iblis abadi. Anda tahu, mereka yang mencapai tingkat seni bela diri setinggi itu bahkan melampaui alam orang bijak dan orang bijak. Setelah periode peri dan iblis kuno, diikuti oleh 10.000 tahun, periode dewa dan iblis kuno pun dimulai. Perang dewa dan iblis kuno menyebabkan runtuhnya langit dan bumi, runtuhnya hukum langit dan bumi, dan kebencian menjadi tidak lengkap. Untuk garis waktu seperti itu, pemimpin Tianjian Seng Jiao sangat jelas, tetapi meskipun demikian, dia masih belum tahu banyak tentang detail periode iblis peri kuno. Oleh karena itu, dia tidak tahu asal-usul dan karakteristik sengatan darah, tetapi setelah pukulan tadi, dia tahu bahwa sengatan darah itu memang akan memakan darah dan daging seni bela diri. Sialan, itu penuh kebencian, apakah tidak ada cara untuk menghadapinya? Pemimpin Sekte Suci Tianjian menatap Su Ling dengan mata muram dan berkata dengan acuh tak acuh, kau terjebak di sini, tetapi kau tidak mati. Kau pasti punya cara untuk menghadapi sengatan darah ini. 3 tetua yang datang bersama pemimpin Sekte Suci Tianjian juga terjebak dalam situasi terperangkap oleh sengatan darah. Sengatan darah itu penuh dengan niat membunuh. Seorang tetua sedikit ceroboh, tetapi dia langsung diseruduk ke wajahnya oleh sengatan darah dan merobek sepotong daging dan darah yang menakutkan. Pemimpin sekte, kita harus membuat keputusan cepat. Sengatan darah ini menjadi lebih gila saat mereka melihat darah. Tetua berambut abu-abu itu takut dengan sengatan darah itu, terutama saat dia melihat tulang-tulang putih tergeletak di tanah dan semua darah dan daging menempel pada darah. Jelas bahwa mereka baru saja dibunuh. Sengatan darah ini terlalu kejam. Mereka harus segera meninggalkan tempat tak bernyawa ini. Ya, pemimpin Sekte Pedang Surgawi mengangguk dengan berat. Pada saat ini, pemimpin Sekte Suci Percikan dan banyak praktisi seni bela diri yang tersebar juga datang ke tempat yang tak bernyawa itu. Ketika mereka melihat pemandangan di tanah, reaksi mereka hampir sama dengan reaksi pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi ketika mereka pertama kali tiba, dan mereka semua sangat terkejut. Tulang-tulang putih yang jatuh ke tanah menempel pada daging dan darah. Itu terlalu menakutkan, melihat bahwa pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi bertemu dengan Su Ling, tetapi tidak secara langsung menekannya. Pemimpin Sekte Suci Percikan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi, apakah karena wilayahnya ditekan dan tidak berani bertarung? Pemimpin Sekte Percikan terkejut, dan matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat menghina. Bagaimana kamu bisa bersemangat? Lihat kakimu dulu. Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi tiba-tiba mendengus dingin, matanya sangat tajam, dan dia menatap pemimpin Sekte Suci Percikan dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang yang hadir, pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi adalah orang yang paling ingin membunuh Su Ling. Pertama, putra pedang surgawi dibunuh oleh Su Ling, dan kemudian tetua Sutian meninggal karena Su Ling. Kebencian yang begitu dalam, bagaimana mungkin pemimpin Saint Tianjian tidak membalas? Namun, mereka terjebak di sini dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sengatan darah yang tidak aktif di kakinya masih mengincar. Pemimpin Sekte Suci Tianjian sama sekali bukan orang yang sembrono. Dia tidak ingin mati di mulut sengatan darah ini. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi, pemimpin Sekte Suci Percikan tertegun dan melihat ke kakinya. Setelah melihat dengan saksama, dia menemukan serangga tajam dengan darah di tengkoraknya. Serangga itu memiliki gigi yang tajam, dan gigi itu dapat dengan mudah menusuk tubuh prajurit.
Serangga mengeluarkan bau darah yang kuat. Saya tidak tahu berapa banyak darah yang mereka makan. Terutama saat ini, beberapa sengatan darah masih merayap di tulang putih yang menempel pada darah dan daging, memakan sisa daging yang pecah, yang membuat orang bergidik. Serangga yang memakan daging, esensi darah, dan jiwa seniman bela diri seharusnya tidak. Pemimpin sekte percikan tiba-tiba menjadi dingin. Dia telah melihat deskripsi serangga ini di buku-buku kuno, tetapi serangga ini seharusnya sudah punah sejak lama. Bagaimana bisa bertahan hidup hari ini? Sengat darah. Itu memang sengatan darah. Sengat darah adalah tubuh yang hidup di zaman iblis peri kuno. Bagaimana bisa muncul di era ini? Pemimpin sekte percikan terkejut. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Jangan lupa, ini neraka. Semuanya. Leng Seng, pemimpin sekte suci pedang surgawi, berkata, daripada mengkhawatirkan apa itu sengatan darah, lebih baik kita mencari cara untuk mengatasi sengatan darah yang penuh kebencian ini. Kehidupan ini hanya takut pada api neraka. Sekte suci percikan tampak sangat serius dan berkata dengan serius, sekte suci percikan adalah orang yang mempraktikkan keterampilan atribut api, tetapi tidak pernah memiliki api neraka. Api semacam ini terlalu berharga. Hanya api emas dan hitam yang dapat dibandingkan dengannya. Di mana kita memiliki api neraka. Sekte suci pedang surgawi ketakutan. Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang memasuki tanah tak bernyawa juga mulai panik. Anda tahu, sebelum memasuki tanah tak bernyawa, mereka memiliki banyak ide, termasuk membunuh suling untuk menukar obat suci, dan merebut kesempatan besar neraka, tetapi mereka tidak pernah ingin mati di sini. Tanah tak bernyawa memiliki keadaan penindasan yang kuat, yang membuat mereka tidak dapat mengerahkan kemampuan mereka di sini. Jika tidak, mereka masih dapat membunuh sengatan darah yang tampaknya ganas di tanah. Tetapi sekarang, mereka hanya dapat mengandalkan senjata yang berharga. Seorang pendekar tanpa harta karun telah diserang oleh kelompok penyengat darah. Beberapa praktisi bela diri telah tersengat darah ke tapak telapak kaki mereka, dan mulut mereka menjerit kesakitan. Namun, jeritan ini tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Penyengat darah menembus ke dalam tubuh dan memakan daging dan darah. Tubuh pendekar itu langsung layu dan runtuh menjadi tulang-tulang putih. Pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya menyaksikan munculnya tulang-tulang putih kali ini, dan mereka bahkan lebih terkejut di dalam hati mereka. Mereka semua memandang suling dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana caramu menahan sengatan darah ini? Selama kamu bisa menyelesaikannya, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Suling tersenyum. Pemimpin sekte suci pedang surgawi dan yang lainnya sangat lucu. Katakan cara untuk menahan sengatan darah dan berjanji untuk tidak membunuh suling. Namun, suling tidak takut pada pemimpin sekte pedang surgawi dan yang lainnya untuk membunuhnya. Bagaimanapun, di tempat yang tak bernyawa ini, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, kultivasi alam akan ditekan, dan hanya dapat memberikan kekuatan pada alam Tianwu. Suling percaya diri, sulit untuk bertemu musuh di Tianwu. Suling selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia menatap pemimpin sekte suci pedang surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, aku tidak takut kau membunuhku. Sebaliknya, jika kau tidak membunuh sengatan darah itu, aku benar-benar aman untukku. Kau, pemimpin sekte suci pedang surgawi dan yang lainnya semua menatap suling dengan mata tajam dan berteriak dengan marah, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kecuali kau membunuh sengatan darah itu. Haha, suling tersenyum. Saat ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengan pemimpin sekte suci pedang surgawi dan yang lainnya. Sangat sulit baginya untuk meninggalkan tempat tak bernyawa ini hidup-hidup tanpa membunuh para penyengat darah itu. Apalagi sekarang, dia belum menemukan jalan keluar dari tempat tak bernyawa ini. Suling, kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Mata Dugu Yu yang tegas. Dia datang ke sisi suling dan berbisik, tetaplah di sini sepanjang waktu, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Ya, suling mengangguk. Ini juga pertimbangannya. Kali ini, aku pergi ke neraka untuk menemukan peluang besar. Bagaimanapun, dunia akan datang. Sangat mudah untuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peluang besar dengan membuang-buang banyak waktu di sini. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Aku harus bersaing untuk supremasi junior di sisi bawah, bergegas ke sisi atas, dan kemudian menyelamatkan adik perempuanku. Mata suling menyala dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Kemudian,
Suling mendengus dingin dan mengumpulkan api neraka api penyucian langsung di telapak tangannya. Api hitam itu menyala, sengat darah yang terpendam di tanah berdesis. Sengat darah itu memiliki kepala yang berkilau dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Ketika Suling melepaskan api neraka api penyucian, semua sengatan darah bergetar. Apakah sengatan darah ini takut dengan api di tangannya? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi terkejut. Telapak tangan kanan Suling tiba-tiba terguncang, dan ki gelap di tubuhnya meledak. Segera setelah itu, dia melihat api hantu api penyucian hitam menyala keras ke tanah. Sengat darah itu dibakar oleh dunia neraka api penyucian, membuat suara, berderak, dan bau terbakar menyebar. Sengatan darah yang terkumpul di sekitarnya dengan cepat menghindari pembukaan, dan untuk sesaat, mereka menghindari membuka jalan keluar. "Ayo pergi, kau tidak perlu membunuh semua sengatan darah ini," kata Suling. "Ya." Dugu Yuyang dan Leng Binghan mengangguk dan pergi bersama Kaisar Su dan Zilaner. Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya mengikuti Dugu Yuyang dan meninggalkan tempat tak bernyawa di sepanjang jalan tanpa sengatan darah. Permukaan tubuh Suling terjerat api. Sengatan darah itu sama sekali tidak berani mendekat. Sengatan darah yang terbakar oleh api langsung diserap oleh Suling. Segera, ratusan sengatan darah telah diserap sepenuhnya oleh Suling. Suling menelan stasis darah dan menyerap esensi stasis darah. Adegan ini tidak terlihat oleh siapapun, karena metode harta karun Suling dipelajari dari keluarga darah, yang termasuk dalam cara yang jahat. Sengatan darah itu mengandung banyak esensi energi, mereka memakan terlalu banyak daging dan darah, dan sekarang aku menyerap esensi stasis darah ini, yang sama dengan menyerap darah para prajurit itu, yang sebenarnya merupakan obat mujarab yang hebat. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan banyak energi dan ki misterius Suling, terutama tidak mudah untuk menekan tetua Sutian, tetapi sekarang setelah menyerap sengatan darah yang terbakar oleh api, Suling segera merasakan bahwa tubuhnya penuh energi dan kekuatannya meningkat. Tidak bisakah kau membangunkan pemulihan iblis dengan menyerap begitu banyak esensi stasis darah? Cara apa yang akan kau gunakan untuk membuat iblis pulih? Suling tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Setelah Perang Dunia Pertama di kota Luodao, Kaisar Iblis tertidur lelap. Sekarang setelah sekian lama, Kaisar Iblis masih belum bangun. Suling menggunakan metode rahasia klan darah untuk menyerap sengatan darah itu. Tujuannya adalah untuk mengisi kembali esensi darah dan berharap untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis. Tetapi jelas, bahkan jika ratusan penyengat darah diserap, dan penyengat darah ini telah memakan beberapa seni bela diri, mereka tetap tidak dapat membangunkan Kaisar Iblis, yang membuat Suling bingung. Sepertinya kita hanya bisa menemukan cara lain. Mungkin, jika kita ingin menghidupkan kembali Kaisar Iblis, kita hanya bisa mengandalkan obat harta surga dan bumi atau kesempatan besar. Mata Suling membara, dia tahu bahwa dia tidak boleh tinggal terlalu lama di tempat tak bernyawa ini, karena terlalu aneh. Tubuh kehidupan seperti sengatan darah dapat muncul kembali di sini setelah ribuan tahun, belum lagi apakah akan ada tubuh kehidupan lain yang tak terbayangkan. Dan, Suling tahu betul bahwa jika bukan karena rasa takut sengatan darah terhadap api penyucian dan api dunia bawah, aku khawatir akan sangat sulit baginya untuk tetap hidup kali ini. Bagaimanapun, sengatan darah itu meresap. Begitu mereka memasuki tubuh seorang prajurit, prajurit itu akan mati. Jika kau meninggalkan tanah tak bernyawa itu, kau tidak tahu di mana tempatnya di depan. Karena kesempatan besar di neraka tidak ada di sini, pasti lebih dalam. Ini sudah neraka ketujuh. Selanjutnya, kau akan menantang neraka yang lebih dalam. Hati Suling tiba-tiba menjadi dingin. Ia samar-samar merasa bahwa tantangan yang ia hadapi akan menjadi semakin berbahaya saat ia terus masuk jauh ke dalam neraka. Di lantai pertama, hanya ada istana perunggu, dan ada seekor monyet emas di istana itu, tetapi monyet emas itu tidak jahat, hanya ingin membalas dendam. Di lantai ketujuh, di mana tidak ada kehidupan, ada sengatan darah. Mereka sangat kejam dan ganas. Hampir semua seniman bela diri mati di sini. Apa selanjutnya? Tubuh Suling gemetar. Meskipun ia memaksakan diri untuk tetap tenang, ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini tiba-tiba muncul di benaknya. Apapun yang terjadi, aku harus bergerak maju dengan berani. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus bergegas ke tingkat atas dan menyelamatkan adik perempuanku. Suling tampak sangat tegas dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Dugu Yuyang dan Leng Binghan memegang tangan kecil Kaisar Soviet.
Mereka juga takut akan hal yang tidak diketahui, karena tidak seorang pun tahu kemana mereka akan pergi di sepanjang jalan ini. Hanya Kaisar Soviet, dengan sedikit senyum di wajahnya, yang tidak khawatir sama sekali. Anak-anak berusia 3 atau 4 tahun adalah yang paling sederhana. Seiring bertambahnya usia, sifat manusia akan menjadi semakin terkendali. Begitu mereka tidak terkendali, mereka akan jatuh ke jurang dan menjadi iblis. Adapun Zilaner, kecuali wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat sengatan darah, dia tetap terlihat sangat tenang sepanjang waktu. Bahkan sekarang di jalan yang tidak diketahui seperti itu, Zilaner tetap tenang seperti biasanya, seolah-olah dia tidak khawatir apakah akan ada bahaya. Apakah kamu tidak takut? Leng Binghan merendahkan suaranya. Dia selalu ingin tahu tentang asal-usul Zilaner, tetapi satu hal yang hampir pasti. Zilaner sangat luar biasa. Dia bukan dari dunia manusia dan rumah bordil, seperti yang dikatakan Suling. Lagi pula, dengan pikiran dan temperamen yang begitu tenang, bagaimana mungkin dia keluar dari dunia manusia? Tidakkah kamu harus menghadapi rasa takut? Zilaner tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga kita harus menghadapinya. Mengapa kita tidak bisa menghadapinya dengan senyuman? Petik 2 petik 2. Jawaban Zilaner membuat Leng Binghan tiba-tiba tertegun dan jatuh dalam meditasi. Sesaat kemudian, Leng Binghan berkata dengan lemah, ya. Kamu benar, bahkan jika kamu takut lagi, tidak akan ada perubahan pada apa yang harus kamu hadapi selanjutnya. Baiklah, dan kita hampir sampai. Zilaner mengangguk, menatap Leng Bing dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, tempat itu, kita akan datang. Kemana? Leng Binghan tertegun, dia terkejut karena Zilaner bisa mengenali di mana mereka sekarang. Sungguh luar biasa, apakah itu? Apakah ungu benar-benar dari neraka? Ada banyak kebingungan di hatinya. Leng Binghan menatap Zilaner dengan serius dan bertanya lagi, Zilaner, tempat apa yang baru saja kamu katakan? Lapangan Jalan Iblis Abadi. Mata putra ungu biru tiba-tiba tenggelam, wajahnya tiba-tiba berubah, sangat serius, berkata dengan sangat serius. Apa? Ketika mendengar kata-kata, Medan Jalan Iblis Abadi, Leng Binghan tampak berwibawa dan terkejut. Dia merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Leng Binghan terkejut dan berkata, bukankah Medan Tao Peri dan Iblis adalah mitos? Mengapa? Mengapa tempat ini benar-benar ada? Dugu Yuyang, yang tetap di samping, juga mendengar apa yang dikatakan Zilaner. Medan Iblis Abadi. Dugu Yuyang adalah pemimpin Paviliun Tianji. Dia tahu banyak rahasia-rahasia. Dia juga tahu sesuatu tentang periode Iblis Peri kuno. Oleh karena itu, Dugu Yuyang memiliki pemahaman tertentu tentang Medan Iblis Abadi. Tetapi semakin banyak Anda tahu, semakin Anda merasa bahwa Medan Jalan Iblis Abadi ini tidak ada. Karena, terlalu misterius dan ajaib untuk mengulang Medan Jalan Peri dan Iblis. Menurut deskripsi buku-buku kuno, pada periode Peri dan Iblis kuno, ada 9 hari di langit. 9 binatang buas kuno Jinwu datang ke surga dan bumi dan membakar bumi dengan api panas Jinwu, membuat orang-orang sengsara, bumi retak dan danau mengering. Demi menyelamatkan orang-orang dari api dan air, tiba-tiba muncul seorang pria perkasa dengan busur besar. Yang paling perkasa, dengan gelar Anumerta Abadi Matahari Terbenam, memegang busur besar di tangannya, yang kini menjadi tulang gelap Dugu Yuyang. Pada masa itu, seluruh orang terbakar selama 9 hari. Peri Matahari Terbenam memegang busur Peri Matahari Terbenam dan menembakkan anak panah Matahari Terbenam langsung menembus 8 burung gagak emas. Jadi, apa hubungan antara Peri Matahari Terbenam dan Medan Jalan Sihir Peri? Konon sebelum memasuki Medan Jalan Iblis dan Peri, Peri Matahari Terbenam hanyalah seorang petani kayu bakar biasa. Setelah keluar dari Medan Jalan Iblis dan Peri, ia memperoleh busur Peri Matahari Terbenam dan memahami metode harta karun yang paling kuat. Ya, baru saja keluar dari Medan Jalan Sihir Peri, Sang Abadi Matahari Terbenam sangat beruntung. Kalau hanya contoh kejadian seperti ini, bisa juga dikatakan tidak disengaja, tetapi kalau terjadi berkali-kali, mau tidak mau membuat orang meragukan di mana Medan Jalan Iblis Abadi itu. Setelah Matahari Terbenam Abadi melesat melewati 8 hari dan menyelamatkan semua orang dari api dan air, beberapa orang kuat keluar dari Medan Iblis Abadi. Di antara mereka, ada Raja Tao tertinggi, Raja Sejati Bermata Tiga, Kaisar Manusia, Iblis Kaisar dan sebagainya.
Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak orang super kuat yang keluar dari medan iblis abadi. Karena itu, Dugu Yuyang bertanya-tanya apakah medan Tao Iblis Abadi benar-benar ada. Karena medan jalan iblis abadi benar-benar keluar dari keberadaan yang luar biasa. Jika medan jalan iblis abadi benar-benar ada, apakah itu berarti bahwa selama seni bela diri memasuki medan jalan iblis abadi, mereka akan dapat mencapai yang tertinggi? Apa yang ada di medan iblis abadi? Dugu Yuyang bingung oleh terlalu banyak keraguan. Apakah medan jalan iblis abadi ini benar-benar ada? Mata Dugu Yuyang membelalak, dan dia terkejut. Ya, Zilaner mengangguk, tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah, saya pikir kita telah memasuki medan di mana medan Tao Iblis Abadi sekarang berada. Begitu kata-kata Zilaner jatuh, dia hanya mendengar ledakan keras. Di ruang ini, ada perubahan yang sangat aneh dan ajaib dalam sekejap. Pilar-pilar giok menusuk keluar dari tanah yang hancur, boom, sesaat kemudian, 9 pilar giok besar muncul di ruang ini. Pilar-pilar giok diukir dengan garis-garis padat, di mana kawat emas bertatahkan. Zilaner dan yang lainnya terperangkap dalam 9 pilar giok saat ini. Di puncak 9 pilar giok, hanya beberapa suara, berdengung, yang bisa didengar. 2 pilar giok yang bersebelahan memancarkan cahaya putih pekat dan saling terhubung oleh cahaya. Itu dia, Zilanzi sedikit mengernyit dan terkejut. Benar saja, pada saat berikutnya, 9 pilar giok meledak dengan keras, menyelimuti seluruh ruang. Dengan suara keras, bumi yang diselimuti cahaya runtuh. Dugu Yuyang dan yang lainnya mengubah penampilan mereka, dan bumi runtuh di bawah kaki mereka. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dari mata masing-masing. Baru saja meninggalkan tanah tak bernyawa, saya datang ke tempat misterius ini. 9 pilar giok ini diukir dengan garis-garis tak berujung dan mengandung energi yang sangat kuat. Apa asal-usulnya? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Sepertinya saya pernah melihatnya. Pemimpin Sekte Percikan tampak sangat bermartabat dan berkata, sepertinya ada kuil Tao di sini. Sesaat kemudian, bumi yang runtuh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, tanah baru, bertatahkan batu giok dan emas, perlahan-lahan muncul dari bumi yang runtuh. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tampak bingung, tetapi mereka berdua tahu bahwa tempat ini pasti luar biasa. Karena kekuatan yang terkandung dalam 9 pilar giok saja tidak dapat ditanggung oleh seniman bela diri biasa. Tak perlu dikatakan, di kaki tanah baru ini, terukir dengan pola susunan yang padat dan beberapa pola misterius dan aneh. Apakah ini benar-benar medan jalan iblis abadi? Dugu Yuyang terkejut. Pada saat ini, 9 pilar giok yang dihubungkan oleh cahaya semuanya mundur ke belakang. Ruang yang dibangun oleh 9 pilar giok tiba-tiba menjadi besar dan menyelimuti semua seniman bela diri. Banyak praktisi seni bela diri merasa lega. Larangan yang telah diberkati pada tubuh orang-orang segera dibuka. Pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang kuat di alam dewa virtual. Sebelumnya, mereka ditekan oleh larangan tanah tak bernyawa, yang hanya dapat melepaskan kekuatan alam Tianwu. Namun sekarang, dengan pencabutan larangan, mereka semua kembali ke puncak mereka. Haha, apakah kamu akhirnya pulih ke puncak? Di mana bajingan kecil Suling sekarang? Aku akan menghancurkannya sendiri. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi tertawa. 3 tetua yang mengikutinya dari dekat juga pulih ke puncak mereka saat ini, dan ketakutan mereka terhadap lingkungan yang tidak dikenal menghilang saat ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kuat di alam dewa virtual sekarang. Tidak ada yang bisa membunuh mereka bahkan di neraka kecuali mereka adalah orang-orang bela diri di alam dewa nyata. Namun, Anda harus tahu bahwa di seluruh alam yang lebih rendah, hampir tidak ada prajurit di alam dewa sejati. Prajurit yang memasuki neraka tidak ada di alam dewa sejati. Oleh karena itu, beberapa tetua yakin bahwa mereka berada di lingkungan yang benar-benar aman. Akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Suling. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, di matanya yang cekung, menyeka beberapa warna dingin, berkata dengan suara serak, seolah-olah dia sangat marah. Di mana bajingan sialan itu sekarang? Tetua lainnya, mengerutkan kening, bertanya dengan dingin. Pada saat ini, banyak pria kuat sedang memindai untuk menemukan jejak Suling. Namun sayangnya, saya masih tidak dapat menemukan posisi Suling. Di mana orang itu?
Pemimpin Sekte Suci Tianjian memiliki tatapan sedih di matanya. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Su Ling di sini. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, dia kemungkinan akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Su Ling tumbuh begitu cepat sehingga pemimpin gereja suci Tianjian tidak berani membiarkan Su Ling pergi dengan mudah. Tepat ketika semua orang dengan panik mencari jejak Su Ling sedang dalam perjalanan ke medan jalan sihir peri. Baru saja, ledakan hebat itu menarik perhatiannya. Dalam perjalanan ke sini, Su Ling memurnikan semua sengatan darah yang ditelannya. Saat ini, kekuatannya melonjak, mencapai 5 kali lipat dari bumi tertinggi, dan menerobos 2 alam kecil. Anda tahu, sengatan darah itu telah memakan terlalu banyak daging dan darah, dan mengandung banyak esensi. Su Ling menyerap krim itu dan kekuatannya melonjak. Tetapi Su Ling tahu bahwa bahkan sekarang, kekuatan ini tidak cukup untuk melawan pemimpin Sekte Suci Tianjian. Jika kamu meninggalkan tempat tak bernyawa itu, larangan itu akan hilang. Pada saat itu, orang-orang tua sialan itu, mengandalkan penindasan alam besar, niscaya akan menjadi ancaman yang mematikan bagiku. Mata Su Ling tampak suram dan penilaiannya terhadap situasi saat ini sangat jelas. Dia berkata dengan dingin, tetapi bagaimanapun juga, aku masih harus menghadapinya, dan begitu menyangkut hidup dan mati, aku masih memiliki Kaisar Soviet. Pemenangnya tidak diketahui. 9 pilar giok memancarkan cahaya putih pekat, menyelimuti ruang. Tanah yang rusak digantikan oleh tanah baru. Pola-pola aneh terukir di tanah baru dengan pola susunan. Ini adalah kuil Tao tanpa larangan dan berkah apapun. Seniman bela diri dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka di kuil Tao ini. Pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya tampak dingin. Mereka berdiri di medan Tao ini, dengan sedikit warna dingin di wajah mereka, menunggu Su Ling muncul kapan saja. Dugu Yuyang dan Leng Binghan juga menyadari masalah ini. Di medan Dao abadi dan iblis ini, tidak ada penindasan alam. Dengan kata lain, pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya semuanya telah pulih ke kondisi puncak mereka. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tidak khawatir tentang pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya yang menyerang mereka. Bagaimanapun, mereka terlahir luar biasa. Mereka benar-benar ingin mati di neraka ini, dan mereka dibunuh oleh pemimpin Sekte Suci Tianjian. Pada saat itu, saya khawatir pemimpin Sekte Suci Tianjian juga akan disalahkan. Dengan kekuatan Paviliun Tianji dan Istana Bususan, tidak sulit untuk menekan beberapa Sekte Suci. Namun, Su Ling berbeda. Su Ling telah menyinggung terlalu banyak seniman bela diri. Pertama-tama, ia membunuh putra Sekte Tianjian dan kemudian tetua Sekte Sutian. Hubungan antara dirinya dan para santo Tianjian tidak dapat diperbaiki lagi. Selama Su Ling muncul, pemimpin Sekte Suci Sekte Tianjian akan membunuh Su Ling. Sekarang, saya hanya berharap Su Ling dapat memahami situasi saat ini dan tidak muncul. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tiba-tiba saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, tepat ketika mereka berdua hanya ingin mencegah Su Ling muncul, sosok Su Ling perlahan-lahan muncul di hadapan mereka. Apakah ranahnya telah meningkat lagi? Ia telah mencapai 5 bobot tertinggi di bumi. Sekilas, Dugu Yuyang melihat ranah Su Ling dan dapat meningkatkan ranahnya bahkan ketika ranah tanah tak bernyawa ditekan. Bakat bela diri Su Ling benar-benar sangat tidak biasa. Su Ling pasti akan memiliki tempat di masa depan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Ya, tetapi hanya berdasarkan 5 orang tertinggi, dia masih bukan musuh orang-orang tua itu. Leng Binghan menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Su Ling dan mengapa dia berani muncul. Su Ling sangat tenang dan kalem, seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Dia berjalan sendiri dan berjalan menuju medan jalan iblis abadi. Ketika sosok Su Ling muncul, pemimpin gereja suci Tianjian dan yang lainnya langsung bersemangat. Apakah saatnya untuk membunuh Su Ling akhirnya tiba? Bajingan sialan ini telah bersembunyi terlalu lama. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya tidak sabar untuk membunuh Su Ling. Hehe, apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Ini adalah medan jalan iblis abadi. Jika ada kesempatan di neraka, itu pasti di medan jalan iblis abadi ini. Su Ling akhirnya masuk neraka. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk bersaing demi kesempatan besar? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi mencibir. Ya, kamu tahu, medan Tao Iblis Abadi sangat langka.
Sungguh luar biasa bahwa Medan Tao awalnya hanya ada dalam mitos dan buku-buku kuno benar-benar ada. Sungguh pilihan yang tepat bagi kita untuk menunggu Su Ling di sini. Seorang tetua tersenyum beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, kamu mungkin terlalu cepat bahagia. Tidakkah menurutmu penampilan Su Ling sangat aneh dan tenang? Pemimpin sekte percikan tampak muram dan serius. Begitu komentar ini keluar, pemimpin sekte pedang surgawi dan yang lainnya tercengang dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka merasa sedikit aneh ketika melihat Su Ling. Kamu tahu, mereka berkumpul di sini untuk membunuh Su Ling. Bukankah Su Ling tahu mereka akan membunuhnya? Tidak diragukan lagi, Su Ling bukanlah orang bodoh. Dia pasti tahu mereka akan membunuhnya. Namun, meskipun begitu, Su Ling muncul di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Dia muncul secara langsung. Apakah Su Ling cukup percaya diri untuk melawan mereka? Pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya memiliki banyak kebingungan di hati mereka, tetapi Su Ling semakin dekat dan dekat. Mereka yakin tidak ada yang mengikuti Su Ling. Dengan kata lain, Su Ling memang muncul di sini sendirian. Kalau begitu, mengapa mereka takut pada Su Ling? Baofa, harta karun, atau cara lain, Su Ling datang ke ladang Tao abadi dan iblis. Pada saat ini, ladang Tao abadi dan iblis secara bertahap terbentuk setelah evolusi. 9 pilar giok mendukung seluruh ladang Tao. Tanah yang muncul mengandung energi dan rahasia yang tak ada habisnya. Selama Anda dapat memahami jejaknya, itu bagus untuk peningkatan kekuatan Anda sendiri. Selain 9 pilar giok dan tanah baru, patung perunggu yang menjulang tinggi muncul dari tanah dan berdiri di tengah seluruh ladang Tao. Melihat pemimpin sekte pedang suci Tianjian dan yang lainnya, Su Ling menatapnya dengan beberapa senyuman di wajahnya. Apakah orang-orang itu bodoh? Mengapa tidak melakukannya padanya? Su Ling juga memiliki banyak kebingungan di dalam hatinya. Berbicara secara wajar, dia membunuh putra pedang surgawi dan putra percikan, serta tetua Sutian. Saat ini, pemimpin sekte pedang surgawi dan yang lainnya seharusnya sangat membencinya, tetapi sekarang setelah melihatnya, mereka tidak berani melakukannya secara langsung. Su Ling tersenyum dan berkata dalam hatinya, orang-orang ini, apakah mereka tidak takut kalau aku punya cara untuk menghadapi mereka? Di medan iblis abadi, pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya bisa tertawa ketika mereka melihat Su Ling dalam keadaan seperti itu, dan wajah mereka berubah drastis. Seorang tetua berkata langsung, Tuan, untungnya kita tidak melakukannya secara langsung sekarang, kalau tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan. Ya, pemimpin sekte, lihat wajah acuh tak acuh anak itu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak siap. Dia membunuh begitu banyak pria seni bela diri yang kuat. Bahkan untuk seluruh level yang lebih rendah, kita tidak bisa membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Tetua lainnya juga tidak senang. Su Ling begitu tenang sehingga dia pasti sudah siap. Jika mereka menembak dengan gegabah tadi, mereka mungkin akan tertangkap. Yah, apa yang dikatakan kedua tetua itu sangat benar. Su Ling, bajingan kecil sialan itu, lolos dari tangan kita 3 kali dan 4 kali. Itu tidak bisa dihindari. Pemimpin sekte suci Tianjian segera mengangguk dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu, kita akan membunuhnya bersama-sama setelah dia memasuki medan Tao Iblis. Abadi, bagus. Ketiga tetua menjawab bersama. Pada saat ini, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling adalah orang yang terkenal kejam. Begitu dia meninggalkan medan jalan iblis abadi untuk menyerang Su Ling, dia kemungkinan akan langsung dibunuh oleh Su Ling. Melihat pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya berbisik-bisik, Su Ling hampir menyimpulkan pada awalnya bahwa pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya tidak berani melakukannya secara langsung. Hehe, sekelompok penasihat, aku benar-benar takut aku tidak memiliki tindakan pencegahan. Tanpa diduga, jika kamu baru saja memulai, aku takut kamu benar-benar dapat membunuhku. Su Ling tidak dapat menahan tawa. Dia tahu betul bahwa selama dia memasuki medan jalan iblis abadi dan memiliki perlindungan Kaisar R, akan menjadi mimpi yang bodoh untuk membunuhnya hanya dengan mengandalkan pemimpin sekte suci Tianjian dan yang lainnya. Dengan kata lain, waktu terbaik untuk membunuh Su Ling adalah sebelum Su Ling memasuki medan jalan iblis abadi. Namun, sangat disayangkan bahwa pemimpin gereja suci Tianjian dan yang lainnya kehilangan kesempatan terbaik. Karena, saat ini, Su Ling telah memasuki medan jalan iblis abadi.
Ketika pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya melihat Su Ling berjalan ke medan iblis abadi, mereka tidak dapat menahan amarah di dalam hati mereka. Mereka langsung berteriak dan langsung menyerang Su Ling dengan guntur. Sudah terlambat untuk memikirkannya saat ini, kata Su Ling sambil tersenyum. Matanya tiba-tiba tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, "Putra Kaisar, bergeraklah." Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi adalah orang terkuat di alam dewa virtual. Dia sangat kuat, sudah lebih dari cukup untuk bekerja sama dengan 3 tetua untuk menekan Su Ling. Keempatnya mengumpulkan energi yang mengerikan dan berguling ke arah Su Ling. Namun saat ini, cahaya keemasan yang terang menyelimuti tubuh Su Ling untuk waktu yang lama, diikuti oleh kekuatan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya, semuanya menghantam cahaya keemasan yang melindungi tubuh Su Ling. Boom, hanya ada suara keras. Kemudian, jelas bahwa energi yang kuat dan mendominasi, yang berpusat pada Su Ling, menyebar ke sekeliling. Ekspresi pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka menggunakan energi itu untuk membunuh Su Ling. Sekarang Su Ling bangkit kembali. Anda tahu, mereka adalah pembunuh yang kejam tadi. Mereka hampir menggunakan cara yang paling kuat. Meskipun mereka tidak menggunakan alat harta karun, kekuatan mereka telah berkembang hingga ekstrim oleh mereka. Sekarang, semua kekuatan itu telah dipantulkan kembali oleh Su Ling. Bagaimana mereka bisa menahannya? Boom, boom. Pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya terkena kekuatan yang dilepaskan oleh mereka. Mereka semua terlempar keluar, memuntahkan darah dari mulut mereka dan langsung menjadi pucat. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dari jarak dekat, pemimpin Sekte Suci Tianjian benar-benar kesakitan. Matanya sedih, menatap Su Ling yang tidak jauh dan berteriak. Ketiga tetua itu hampir sama dengan pemimpin Sekte Suci Tianjian. Otot dan tulang mereka sama sakitnya seperti hancur berkeping-keping. Mereka saling memandang dan melihat warna keterkejutan dari mata masing-masing. Apakah itu anak kecil? Seorang tetua, yang terpaksa menahan rasa sakit yang hebat, tiba-tiba berdiri dan menatap anak yang baru berusia 3 atau 4 tahun tidak jauh dari sana. Dia melihat mata ketiga di tengah dahi anak itu, dan mata itu kendur dengan cahaya yang menyilaukan, yang menyelimuti Su Ling. Apa asal-usul anak itu? Dia sebenarnya memiliki 3 mata. Apa hubungan antara dia dan Raja Sejati bermata 3 di zaman iblis peri kuno? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi juga melihat ke arah anak itu saat itu. Dia tiba-tiba mengerti bahwa cahaya yang baru saja membantu Su Ling menahan serangan mereka berasal dari anak itu. Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi masih memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang terjadi di zaman peri dan iblis kuno, jadi dia ingat dengan jelas Raja Sejati bermata 3. Di era seperti itu, Sanyan Zhenjun juga termasuk yang kuat dan tak terkalahkan. Dia hampir menyapu era dan menjadi yang terbaik di dunia. Anak itu memiliki mata ketiga di tengah dahinya, yang persis sama dengan pria sejati bermata 3. Selain itu, meskipun anak itu belum tua, ia dapat mengandalkan mata ketiga untuk mengendalikan kekuatan yang dahsyat, yang merupakan deskripsi pria sejati bermata 3 dalam buku-buku kuno. Apakah kau ingin membunuh anak itu terlebih dahulu? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi bertanya-tanya. Dalam perang ini, ia harus membunuh Su Ling dan menghapus penghinaan yang dibawa Su Ling ke gereja suci Tianjian. Namun sekarang, anak itu mengandalkan mata ketiganya untuk melindungi Su Ling, jadi ia hanya dapat mempertimbangkan untuk membunuh anak itu terlebih dahulu. Ya, sekarang tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Pria tua berambut abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, pemimpin Sekte Pedang Surgawi memandang pemimpin Sekte Percikan dan berkata, "Hehe, apakah kau ingin terus menonton di dinding?" Pemimpin Sekte Suci Percikan selalu memiliki beberapa seringai di wajahnya. Baru saja, pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya tiba-tiba menembak, tetapi mereka gagal membunuh Su Ling. Sebaliknya, mereka terluka oleh Su Ling Zhen, yang membuat Sekte Suci Spark mengerutkan kening. Dia juga menyadari pada awalnya bahwa Su Ling dapat melawan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya karena anak itu. Tapi, ketika pemimpin gereja Spark mengamati anak itu berkali-kali, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, kecuali bahwa anak itu memiliki 3 mata. 3 mata benar-benar langka pada seniman bela diri biasa. Mungkin lebih sulit membunuh anak itu daripada membunuh Su Ling. Pemimpin Sekte Spark berkata dengan serius. Apakah kamu takut? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi mencibir.
Dia tiba-tiba berdiri dari tanah, tampak sangat serius, menatap pemimpin Sekte Spark dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa bahwa Sekte Sparkmu juga berpartisipasi dalam membunuh Suling kali ini. Jika seluruh pasukan Sekte Pedang Surgawi dihancurkan kali ini, akan sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sekarang, itu adalah pilihan terbaik bagi semua orang untuk bersatu. Pemimpin gereja Spark terdiam. Pada saat ini, dengarkan saja pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi terus berkata, bunuh Suling di sini, kesempatan besar di neraka pasti milik alam bawah. Jika kamu tidak membunuh Suling, begitu Suling mendapat kesempatan besar di neraka, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh alam bawah di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi benar-benar tentang hati pemimpin Sekte Suci Percikan. Putra Suci Percikan dibunuh oleh Suling. Sejak saat itu, Gereja Suci Percikan telah membentuk kebencian yang membingungkan dengan Suling. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menegaskan bakat seni bela diri Suling. Kamu tahu, ketika Suling membunuh Putra Percikan, wilayah Suling sederhana dan belum mencapai 5 tertinggi. Pada saat ini, hanya beberapa bulan sebelum pertempuran pertama di kota Luodao dan Putra Percikan terbunuh. Kultivasi alam Suling melambung tinggi, langsung mencapai 5 tertinggi di bumi. Kecepatan kemajuan yang begitu cepat dapat disebut lompatan di alam dan tak terhentikan. Pemimpin Sekte Suci Percikan tahu bahwa jika Suling diberi waktu untuk tumbuh dewasa, saya khawatir itu tidak akan lama. Suling akan cukup untuk menekan jenius bela diri dan seniman bela diri yang kuat di dunia, seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Suci Tianjian. Pada saat itu akan menjadi teror yang sebenarnya. Bagaimanapun, Suling berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan, bukan seni bela diri yang lebih rendah. Jika Suling mencapai pemuda tertinggi dalam seni bela diri yang lebih rendah, itu tidak diragukan lagi akan menjadi penghinaan bagi dunia seni bela diri yang lebih rendah. Prajurit terakhir yang mencapai level ini adalah Pedang Suci Suli. Pedang Suci Suli adalah ayah kandung Suling. Akan terlalu dramatis bagi Suling untuk bergegas ke tingkat atas. Pada saat itu, Suli, sang pendekar pedang, menekan banyak orang kuat dengan keterampilan pedangnya yang tak tertandingi. Dalam kehidupan ini, bagaimana Suling bisa ditoleransi untuk mengulangi apa yang terjadi di tahun itu? Memikirkan hal ini di dalam hatiku, mata pemimpin Sekte Suci Spark berangsur-angsur menjadi dingin dan ganas, dan harus minum, baiklah. Mari kita bunuh anak itu terlebih dahulu, dan kemudian tekan Suling. Para tetua yang datang ke neraka bersama pemimpin Sekte Suci Spark secara alami mematuhi pemimpin itu. Sekarang pemimpin Sekte Suci Spark bertekad untuk melawan anak itu, para tetua siap bertarung dengan pemimpin mereka sendiri untuk menekan anak itu dan membunuh Suling. Meskipun dikatakan bahwa menembak seorang anak tidak memiliki sikap seniman bela diri yang paling kuat, saat ini, jika mereka tidak dapat membunuh Suling, mereka akan kehilangan terlalu banyak. Mari kita lakukan bersama. Mendengar jawaban yang disetujui oleh pemimpin Sekte Suci Spark, pemimpin Sekte Suci Tianjian tiba-tiba menundukkan matanya sangat tajam, dan segera berteriak. Suling Mei menggigil dan tampak sangat serius. Dia tahu bahwa Sekte Percikan dan Sekte Pedang Surgawi tidak diragukan lagi telah mencapai kompromi dan ingin membunuhnya bersama-sama. Namun, adegan berikutnya membuat Suling panik. Karena pemimpin Sekte Suci Percikan bergandengan tangan dengan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan para tetua. Tujuan dari tindakan bersama mereka bukanlah untuk membunuh Suling, tetapi untuk menekan Kaisar Soviet. Suling segera membuka matanya, tampak terkejut, dan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Beraninya ada orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang Kaisar Soviet yang telah terbangun. Ini benar-benar tidak takut mati. Adapun Du Guiyang dan Leng Binghan, mereka mengikuti Kaisar Soviet sepanjang waktu. Melihat banyak seniman bela diri, mereka menggunakan guntur untuk membunuh Kaisar Soviet, dan mereka tercengang. Keduanya setuju. Dalam sekejap, mereka mencapai konsensus dan dengan cepat menghindari kedua belah pihak. Kaisar Soviet berdiri sendiri, mengedipkan mata Suiling, menatap orang suci pedang surgawi, orang suci percikan, dan orang lain yang menyerangnya. Anda tahu, orang-orang yang membunuh Kaisar Soviet saat ini semuanya adalah seniman bela diri di puncak dunia seni bela diri, dan kekuatan mereka sangat kuat. Sama sekali tidak mungkin bagi seniman bela diri manapun di tingkat bawah untuk mencoba melawan dua pemimpin yang kuat dan beberapa tetua yang kuat. Tetapi pada saat ini,
banyak orang kuat di tingkat ini bergandengan tangan untuk mencoba membunuh seorang anak berusia 3 atau 4 tahun, yang sungguh menakjubkan. Secara khusus, bahkan lebih mengejutkan ketika banyak seniman bela diri yang paling kuat menampilkan metode harta karun yang paling kuat, mengeluarkan harta karun yang paling kuat, dan menekan anak itu dengan seluruh kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka diabaikan oleh anak itu di tempat. Su Ling selalu tersenyum dan berkata dengan lemah, "Aku ingin kamu hidup lebih lama. Aku tidak menyangka kamu akan mati secepat itu." Saat berikutnya, banyak cara menghantam tubuh Kaisar Soviet. Kemudian, terlihat jelas bahwa dengan Kaisar Soviet sebagai pusatnya, hanya terdengar beberapa desingan, dan rantai hitam meledak keluar dari tubuh Kaisar Soviet. Rantai itu diukir dengan pola susunan yang padat, yang luar biasa dan mengandung energi yang sangat kuat. Mereka menusuk pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya. Rantai itu adalah hukum, tidak diragukan lagi. Tidak peduli seberapa kuat prajurit itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam menghadapi serangan rantai hukum. Ketika pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya memperhatikan bahwa rantai yang meledak dari Kaisar Soviet luar biasa, mereka semua langsung tampak terkejut. Sialan, rantai ini sebenarnya bukan rantai hukum, kan? Pemimpin Sekte Suci Tianjian membuka matanya, dan matanya penuh dengan ketakutan, yang membuatnya terkejut. Rantai hitam yang dipernis itu diukir dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis itu memancarkan kecemerlangan hitam yang menawan dan terang serta mengandung energi yang sangat kuat. Mereka menyerbu ke arah pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya. Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya telah bermartabat hingga ekstrim. Mereka berada di medan iblis abadi. Rantai hitam itu menembus langit, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Wuh, wuh, wuh. Rantai itu seperti anak panah. Ia menembus ruang dan langsung meledak di depan pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya. Hampir pada saat yang sama, pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi segera berteriak keras dan dengan ganas membuka tangannya, mencoba untuk memegang rantai hitam itu. Beberapa tetua lainnya, yang tindakannya mirip dengan pemimpin Sekte Pedang Surgawi, semuanya menggunakan cara ekstrim mereka sendiri untuk menahan serangan rantai hitam itu. Binatang buas yang terperangkap itu masih bertarung. Su Ling tersenyum dan berkata dengan jijik. Ia tahu bahwa rantai ini memang rantai hukum. Bahkan dengan cara apapun, mustahil untuk menahan serangan rantai seperti itu. Saat berikutnya, dengarkan saja suara, kotoran-kotoran, cat rantai hitam itu, langsung menembus tubuh pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya, dan langsung memakukan pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya ke tanah baru. Ah! Pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya berteriak dengan getir. Tidak diragukan lagi, bahkan jika mereka menggunakan metode harta karun tertinggi dan bekerja sama dengan harta karun tertinggi, ada banyak cara, tetapi mereka jelas rentan di bawah sanksi hukum tersebut. Rantai hukum itu langsung menembus semua cara mereka, langsung menyerang tubuh mereka dan menusuk tubuh mereka. Sialan, rantai ini memang rantai hukum. Apa asal-usul anak itu? Mengapa dia bisa menyerang orang dengan rantai hukum? Pemimpin Sekte Suci Tianjian memiliki tatapan sedih di matanya dan banyak kebingungan di hatinya. Dia menatap dingin ke arah Kaisar Soviet yang tidak jauh dari sana. Jelas bahwa dia hanyalah anak kecil biasa, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu hegemonik dan tak terkalahkan. Sungguh luar biasa, jika Kaisar Soviet memiliki kekuatan untuk mengendalikan rantai hukum, tidak ada keraguan bahwa Kaisar Soviet benar-benar tak terkalahkan di dunia persilatan ini. Kaisar Soviet tercengang dan imut. Dia tidak tahu bahwa pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya dihukum oleh rantai hukum karena dia. Dia memang sedikit takut dengan kekuatan luar biasa sebelumnya yang menghantamnya. Dia dengan cepat menyeka air mata di matanya, menatap Su Ling dan berteriak, "Ayah, ayah." "Terima kasih, Kaisar," kata Su Ling penuh terima kasih. Kali ini, jika bukan karena tindakan Kaisar Su, Su Ling benar-benar akan dibunuh oleh pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya. Dugu Yuyang dan Leng Binghan juga bergegas kembali ke Kaisar Su. Baru saja, mereka menyaksikan adegan ketika Kaisar Su menembak. Benar-benar mengejutkan, asal-usul Kaisar Su memang misteri. Kekuatannya terlalu aneh. Dugu Yuyang terkejut. Siapa yang bisa menahan kekuatan untuk mengendalikan hukum dan rantai hukum untuk menyerang prajurit? Saya khawatir bahkan para patriark teratas di tingkat atas mungkin tidak dapat menahannya.
Kaisar Su hanyalah seorang anak kecil. Dia masih sangat muda. Ketika dia melihat pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya ditekan di tanah, dia langsung menyeringai dan tersenyum bahagia. Su Ling mencibir di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke medan iblis abadi. Ketika tubuhnya memasuki medan ini, dia merasa lega. Dia merasa bahwa kekuatannya mencapai ekstrim dan kelima kekuatan bumi dilepaskan. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya dengan serius dan berkata, "Di mana tempat ini?" Lapangan Jalan Iblis Abadi. Du Guyu berkata dengan suara yang dalam. Su Ling sudah familiar dengan asal-usul medan dao abadi dan jahat di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, saat mengetahui bahwa ini adalah medan dao abadi dan jahat, ia cukup terkejut. Bagaimanapun, tempat misterius medan Jalan Iblis Abadi sungguh langka. Su Ling bahkan berkata bahwa ia pernah meragukan apakah medan Jalan Iblis Abadi itu fiktif. Di zaman sihir peri kuno, banyak orang kuat teratas berasal dari medan Jalan Sihir Peri. Jika medan Jalan Sihir Peri benar-benar ada dan masih muncul di dunia, ini niscaya membenarkan pepatah bahwa dunia akan datang. Jika ini adalah medan Jalan Iblis Abadi, maka Mahaguru Zenjun dan yang lainnya keluar dari sini. Su Ling mengerutkan kening. Di tangannya, ia memiliki tungku bagua harta karun tertinggi, dan asal-usul tungku bagua terkait dengan Mahaguru Zenjun. Mahaguru Zenjun adalah orang paling kuat di zaman iblis peri kuno. Ia juga telah dilatih menjadi Tao dari medan Tao iblis peri. Kemampuannya untuk memahami langit dapat disebut melawan langit. Medan Dao iblis abadi bahkan dapat melahirkan orang-orang kuat di tingkat Zenjun tertinggi, yang membuktikan betapa luar biasanya medan Dao iblis abadi. Sepanjang zaman, ada banyak orang kuat yang mencoba menemukan medan Dao abadi dan jahat di dunia, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal dan tidak dapat menemukan medan Dao abadi dan jahat sama sekali. Namun, dalam kehidupan ini, medan Jalan Iblis Abadi muncul. Ya, Du Guyu yang mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Su Ling, jika ada kesempatan besar di neraka, itu pasti ada hubungannya dengan medan Tao Iblis Abadi. Aku tidak bisa memikirkan tempat lain selain di sini." "Aku mengerti," Su Ling menjawab dengan sungguh-sungguh. "Kali ini ke neraka, Su Ling pasti akan memenangkan kesempatan besar." Du Guyuyang dan Leng Binghan tidak ingin bersaing dengan Su Ling. Karena kesempatan besar bersifat spiritual. Hanya mereka yang benar-benar ditakdirkan yang dapat menemukan kesempatan besar. Jika tidak ada kesempatan, bahkan jika Anda memeras otak, Anda tidak dapat menemukan kesempatan besar. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemimpin gereja suci Tianjian, pemimpin gereja suci percikan dan para tetua itu? Leng Binghan berjalan mendekati Su Ling dan tampak bingung dan terkejut. Su Ling ingat bahwa pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya juga ditusuk oleh Kaisar Soviet dengan rantai hukum dan ditekan di bumi medan Tao Iblis Abadi. Su Ling menyipitkan matanya dan menyeka beberapa warna dingin dan ganas. Di bagian bawah matanya, dia melirik pemimpin Sekte Tianjian dan yang lainnya. Setelah dihukum oleh rantai hukum, mereka semua memuntahkan darah dari mulut mereka. Wajah mereka pucat dan sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka terluka parah. Namun, mereka juga harus disalahkan. Siapa yang membuat mereka berani mengambil inisiatif untuk menyerang Kaisar Soviet? Orang terakhir yang berani menyerang Kaisar Soviet pasti tingginya 2 meter. Dua pemimpin sekte dan beberapa tetua, aku tidak ingin membunuhmu pada awalnya, tetapi kamu mengejarku sampai ke sini. Jika aku tidak melawan, itu tidak masuk akal. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang harus aku tebas lebih dulu? Pemimpin Sekte Tianjian, atau aku akan menebasmu lebih dulu?" Pemimpin Sekte Tianjian, yang awalnya sangat tangguh, langsung gemetar ketika mendengar bahwa Su Ling akan menebasnya lebih dulu, menunjukkan ekspresi ketakutan. Hatinya bergetar dan dia takut Su Ling akan membunuhnya secara langsung. "Kamu tahu, dia sekarang tertusuk oleh rantai hukum. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam itu. Jika Su Ling benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan mati." Tentu saja, pada saat berikutnya, Su Ling langsung mencabut pedang Tianhuang, mengarahkan ujung tajam pedang itu langsung ke jantung pemimpin Sekte Suci Tianjian, dan berkata dengan suara kejam, "Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan sebelum kamu mati?" Kata-kata terakhir. Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi tahu bahwa dia akan mati kali ini. Meski begitu, tidak mungkin baginya untuk berlutut dan memohon pada Su Ling.
Matanya tampak menyedihkan dan ganas, dan mulutnya memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahan tawa liar dan berteriak dengan marah, "Suling, Suling, bagaimana jika kamu membunuhku hari ini? Putra baru Sekte Pedang Surgawi akan langsung mengambil alih posisiku. Mulai sekarang, seluruh Sekte Pedang Surgawi akan menganggapmu sebagai musuh dan akan mengejarmu tanpa henti. Apakah kamu pikir kamu benar-benar tak terkalahkan? Haha, kamu hanyalah 5 seni bela diri tertinggi di bumi. Ada banyak seni bela diri yang dapat membunuhmu di dunia seni bela diri di bawah ini. Aku tidak percaya kamu bisa hidup begitu sombong sepanjang waktu." Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Suling secara ekstrim. Bahkan jika dia akan mati, dia harus mengungkapkan kebenciannya. Memohon belas kasihan, tidak mungkin. Mendengarkan pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi, beberapa tetua gemetar. Apakah ini pemimpin mereka sendiri? Pria yang sekarat itu masih sangat sombong dan meyakinkan. "Suling, jika kau benar-benar memiliki kemampuan, bunuh kami semua. Kalau tidak, suatu hari, kami akan memenggal kepalamu dan membasuh aibmu dengan darah." Tetua berambut abu-abu itu berteriak. "Haha," Suling mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Karena kata-kata itu telah diucapkan, jelaslah bahwa aku sedikit pengecut untuk tidak membunuhmu." Suling tahu bahwa sebelumnya, hanya membunuh putra-putra beberapa orang suci utama tidak cukup untuk memaksa mereka menggunakan rincian agama kota untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, begitu kau membunuh kedua pemimpin ini, tidak diragukan lagi itu setara dengan benar-benar menyinggung dua kekuatan orang suci percikan dan orang suci Tianjian. Suling tahu betul bahwa ketika dia meninggalkan neraka, kedua orang suci besar itu akan menggunakan warisan agama kota untuk membunuhnya. Kau tahu, baik Tianjian maupun Xinghuo adalah agama milenium. Meskipun mereka tidak sebagus kekuatan kuno itu, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Informasi internal agama kota adalah yang tertinggi, kecuali jika seluruh agama besar menghadapi bahaya kepunahan, agama besar akan menggunakan informasi internal agama kota. Pemimpin sektenya sendiri dibunuh oleh kota, yang sama saja dengan bahaya menghancurkan sekte tersebut. Sebaiknya gunakan informasi rinci tentang sekte kota. Lakukan. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi berteriak keras, matanya menyala-nyala, dan dia siap mati. Tatapan mata Suling tiba-tiba dingin. Baginya, jika dia tidak dipaksa untuk putus asa, dia tidak akan pernah membunuh pemimpin Sekte Suci Tianjian. Karena, seperti yang dikatakan pemimpin Gereja Suci Tianjian, kekuatan Suling saat ini tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia benar-benar memaksa gereja besar untuk menggunakan agama kota, Suling tidak dapat menahannya. Namun dalam situasi ini, pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya bertekad untuk membunuhnya, dan dia berada di garis depan dan harus membunuh mereka. Tangan kanan Suling sedikit gemetar, dan pedang Tianhuang di tangannya memancarkan kilatan dingin tepat waktu, menusuk langsung ke jantung pemimpin Gereja Suci Tianjian. Pedang ini cukup untuk membunuh pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Namun saat ini, energi samar melindungi permukaan tubuh pemimpin Sekte Suci Tianjian. Pedang Tianhuang milik Suling menghantam tubuhnya dengan keras, tidak bergerak, tidak mampu menembus daging dan darah pemimpin Sekte Tianjian. Hah, Suling tertegun. Dia sangat terkejut. Dia menggunakan formula pedang surgawi 9 Suan dan ingin mencoba lagi. Pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar. "Lapangan Tao Iblis Abadi, Su Seng, jangan mati. Kau bisa bertarung, kau tidak bisa membunuh." Suara kelaparan ini menyebar ke seluruh medan Tao Iblis Abadi dan mengejutkan hati dan jiwa orang-orang. Itu sangat luas. Suling gemetar dan mengerutkan kening. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak melihat seorang pun. Pola susunan yang terukir di tanah baru bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Getaran ruang angkasa. Pola susunan yang terukir di tanah naik perlahan. Sesaat kemudian, sebuah tangga emas terbentuk. Tangga itu berputar ke atas dan terhubung dengan 9 pilar batu giok di sekitarnya. Seluruh medan jalan iblis abadi sepenuhnya terintegrasi menjadi satu, menyegel dan mengunci seluruh ruang dengan kuat. Tangga sihir peri, 99, dapat naik ke langit dan jatuh ke tanah. Suara kelaparan terdengar lagi. Suara kelaparan terus berdering, yang membuat semua seniman bela diri yang masih berada di medan Tao Iblis Abadi tercerahkan.
Su Ling dengan paksa menjalankan formula alam dan bintang untuk melindungi tubuhnya dengan metode tak terkalahkannya yang belum selesai. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak mengandalkan metode tak terkalahkan yang belum selesai, Su Ling akan terkejut oleh suara itu. Mata Su Ling suram dan ekspresinya sangat serius. Dia menatap perubahan di ruang sekitarnya. Perubahan di seluruh medan iblis abadi memang terlalu besar. 99 langkah terhubung dengan 9 pilar batu giok, yang di atasnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat berikutnya, suara itu terdengar lagi, tunggu 99 tangga sihir abadi. Kamu bisa membuat medan sihir abadi dan membasuh seluruh tubuh. Su Ling tercengang begitu dia mengatakan ini. Banyak seniman bela diri lain yang hadir juga mengubah penampilan mereka dan terkejut di dalam hati mereka. Sungguh kesempatan untuk membasuh sumsum seluruh tubuh dengan keberuntungan dari seluruh medan Tao Iblis Abadi. Dunia akan datang. Apakah ini kesempatan neraka? Su Ling terkejut. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi, yang ditembus oleh rantai hukum dan disegel di tanah, juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Dalam kognisi mereka, medan Dao Perih dan Iblis awalnya termasuk legenda dalam mitologi dan buku-buku kuno. Siapa yang bisa menduga bahwa medan Dao Perih dan Iblis benar-benar ada? Menurut deskripsi buku-buku kuno, banyak orang kuat tingkat atas telah dibesarkan di medan iblis abadi, dan orang-orang kuat itu hanyalah seni bela diri paling biasa sebelum memasuki medan iblis abadi. Namun, setelah memasuki medan iblis abadi, mereka telah mencapai hegemoni abadi, yang juga membuat dunia bertanya-tanya tentang medan iblis abadi. Sekarang, mereka sudah berada di tempat kejadian, dan baru setelah mereka benar-benar memasuki medan jalan iblis abadi, mereka dapat mengerti mengapa para seniman bela diri biasa itu mencapai keabadian setelah memasuki medan jalan iblis abadi. Ternyata di medan Tao Iblis Abadi ini, selama Anda dapat menaiki 99 anak tangga, Anda dapat memperoleh semua keberuntungan dari medan Tao Iblis Abadi dan mencuci sumsum dengannya. Anda tahu, bagi para seniman bela diri, mencuci sumsum hanyalah proses mengeluarkan kotoran dari tubuh mereka. Hal ini sangat umum, terutama bagi anak-anak dalam agama besar. Mereka menggunakan sumber daya obat-obatan yang sangat berharga hampir setiap hari untuk menyehatkan tubuh mereka, mencuci tulang dan memotong sumsum. Namun, tingkat pencucian ampas itu, meskipun dapat mengeluarkan kotoran dalam tubuh, belum mencapai efek pembentukan kembali tubuh. Namun sekarang, selama Anda dapat menaiki 99 anak tangga, Anda dapat menggunakan sifat seluruh medan jalan iblis abadi untuk mencuci sumsum. Sungguh mengejutkan, bagaimanapun, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak zaman kuno. Sifat yang terkandung dalam medan Dao Iblis Abadi telah lama tak terukur. Hanya dengan mengandalkan orang-orang kuat teratas yang dibesarkan di medan Dao Iblis Abadi, seperti Zhenjun tertinggi, Zhenjun bermata tiga, dan sebagainya, keberuntungan mereka yang tersisa di medan Dao Iblis Abadi sudah cukup untuk menekan seniman bela diri manapun di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan keberuntungan dari medan Dao Iblis Abadi, tidak terbayangkan bagi seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Lapangan jalan iblis abadi, ada kehidupan tetapi tidak ada kematian. Suara kelaparan tiba-tiba terdengar lagi dan berkata, meskipun tidak terkalahkan untuk menekan yang kuat di dunia dengan hukum, ini adalah bidang Tao Iblis Abadi. Mohon maafkan orang-orang ini. Hati Su Ling bergetar. Dia tidak tahu apakah suara itu berbicara kepadanya atau kepada Kaisar Soviet yang dikendalikan oleh hukum. Tetapi suatu hari, Su Ling sangat jelas bahwa dia tidak dapat membunuh pemimpin orang suci Tianjian dan yang lainnya. Karena, ini adalah bidang jalan iblis abadi, membunuh tidak diperbolehkan. Benar saja, pada saat berikutnya, hanya suara, berdengung, yang terdengar, dan rantai hukum yang menembus tubuh pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya runtuh, berubah menjadi pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke ruang ini. Apakah larangan telah dicabut? Pemimpin Sekte Suci Tianjian dan yang lainnya merasa lega. Mereka tiba-tiba berdiri dengan mata sedih dan penuh kebencian. Mereka menatap Su Ling dan berteriak dengan marah, "Haha, Su Ling, kau benar-benar gagal. Sepertinya kau tidak punya kesempatan untuk membunuh kami. Saat kami merebut ciptaan bidang Tao Peri dan Iblis ini dan meninggalkan neraka, kau akan mati dengan menyedihkan." Tidak ada rantai hukum yang menembus tubuh, yang setara dengan tidak ada larangan. Pemimpin Sekte Tianjian dan yang lainnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, jika tidak, mereka akan terikat oleh rantai hukum, mereka tidak dapat menggunakan cara apapun, dan mereka hampir akan dibunuh oleh Su Ling.
Namun sekarang, situasinya telah berubah, tidak ada rantai hukum, dan mereka dapat sepenuhnya menggunakan cara mereka. Jika mereka tidak takut dengan aturan medan iblis abadi dan dapat bertarung tetapi tidak membunuh, mereka akan membunuh suling lagi. Tuan, lebih penting untuk memenangkan kesempatan ini daripada membenci suling. Pria tua berambut abu-abu itu dengan cepat mengeluarkan obat harta karun dari lengannya dan mengisinya. Dia terluka parah oleh rantai hukum sebelumnya. Setelah meminum obat harta karun, cedera fisiknya sedikit pulih, tetapi cedera yang disebabkan oleh rantai hukum sangat sulit disembuhkan dan membutuhkan waktu. Baiklah, aku tahu. Pemimpin Sekte Tianjian tampak berwibawa, mengangguk dengan tenang dan berkata dengan suara, "Tiga tetua, kalian juga terluka parah. Minumlah obat harta karun untuk memulihkan lukanya." Ketiga tetua itu langsung saling menatap, melihat jejak ketegasan di mata masing-masing, dan berkata dengan serius, "Pemimpin, kami bertiga terluka parah, tetapi lukamu juga sangat serius. Medan Jalan Iblis Abadi adalah tanah harta karun tertinggi. Apakah kita dapat menaiki tangga Iblis Abadi ke-99 kali ini mewakili apakah kita dapat memperoleh kesempatan besar dari neraka? Itu sangat penting. Pemimpin, mari kita berikan semua obat-obatan berharga kita." Saat mereka berbicara, ketiga tetua itu bertekad dan mengambil semua obat-obatan berharga langsung dari Naji, termasuk banyak pil harta karun, yang semuanya diserahkan kepada pemimpin Sekte Tianjian. Bagi mereka, pemimpin Sekte Tianjian adalah jenius seni bela diri paling kuat dari Sekte Tianjian. Meskipun ia juga telah ditekan oleh pedang suci Suli, kekurangannya tidak menyembunyikan kekurangannya, yang tidak memengaruhi citra pemimpin Sekte Tianjian dalam pikiran mereka. Dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinan pemimpin Sekte Tianjian, Sekte Tianjian telah berkembang dari hari ke hari dan menjadi semakin kuat. Jika tidak ada pemimpin Sekte Tianjian, Sekte Suci Tianjian tidak akan ada hari ini. Sekarang, kesempatan besar di neraka akan segera datang, tetapi pemimpin Sekte Tianjian terluka parah saat ini. Dia membutuhkan banyak obat berharga untuk menyehatkan tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Demikian pula, jika pemimpin Sekte Tianjian tidak bisa pulih, akan sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya saat menaiki tangga sihir abadi berikutnya. Ketiga tetua itu sangat menyadari pentingnya mencuci sumsum dengan semua keberuntungan di bidang Tao Iblis Abadi. Semakin lama, mereka menjadi semakin bersemangat. Jika mereka dapat mentransfer kekuatan mereka ke tubuh pemimpin Sekte Pedang Surgawi, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Pemimpin Sekte Tianjian tahu apa yang dipikirkan ketiga tetua itu. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata dengan suara yang dalam, "Tianjian, kamu harus memenuhi harapan tinggi dari ketiga tetua." Setelah mengatakan ini, pemimpin Sekte Pedang Surgawi langsung mengisi semua obat-obatan berharga ke dalam mulut. Puluhan obat-obatan berharga yang berharga, termasuk 2 obat suci langka, dimakan oleh pemimpin Sekte Pedang Surgawi dalam satu tegukan. Obat-obatan berharga itu meleleh di mulut. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi adalah orang kuat teratas di alam roh kosong, dan otot serta tulang yang terluka berangsur-angsur pulih di bawah nutrisi obat-obatan berharga itu. Setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Pedang Surgawi hampir sepenuhnya pulih di bawah nutrisi obat-obatan berharga itu. Melihat pemimpin Sekte Pedang Surgawi pulih, ketiga tetua itu sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi, selama pemimpin Sekte Pedang Surgawi dapat memenangkan kesempatan besar dari neraka ini, itu akan menjadi kesempatan besar bagi seluruh Sekte Pedang Surgawi, dan mungkin menjadi kekuatan terkuat berikutnya yang melampaui Paviliun Tianji dan Istana Bususan. Pemimpin, harapan agama suci, Tianjian disematkan padamu. Ketiga tetua berkata serempak. Situasi Sekte Spark hampir sama dengan Sekte Pedang Surgawi. Beberapa tetua Sekte Spark juga menyerahkan semua obat-obatan berharga yang mereka bawa kepada pemimpin Sekte Spark. Setelah diberi banyak obat-obatan berharga, tubuh pemimpin Sekte Spark pulih, ki dan darah seluruh orang mencapai ekstrim, dan kekuatannya juga pulih ke puncak. Pada saat ini, kedua pemimpin agama telah kembali ke puncak mereka. Mata mereka menyala, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat permusuhan yang tak berujung. Ya, mereka berada di kubu yang sama ketika mereka membunuh Suling, tetapi mereka adalah musuh ketika mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan neraka. Bagaimanapun, hanya satu orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan neraka. Dunia kemakmuran akan segera datang, dan pintu neraka terbuka lebar.
Kesempatan besar ini adalah kesempatan pertama ketika dunia kemakmuran datang. Sekali terlewat, itu sama saja dengan kehilangan kesempatan pertama dan masalah yang tak ada habisnya. Selanjutnya, musuh. Pemimpin percikan mencibir. Ya, namun, tidak peduli siapa di antara kita yang dapat memenangkan kesempatan itu adalah peristiwa yang membahagiakan, selama kita tidak membiarkan kesempatan itu jatuh ke tangan suling. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi berkata dengan serius. Kedua pemimpin itu sangat menyadari betapa memberontaknya bakat bela diri suling. Memberi suling waktu untuk tumbuh dewasa sangatlah tidak menguntungkan bagi seluruh level bawah. Sangat mendesak untuk menekan suling, jika tidak badai berdarah yang dipicu oleh pedang suci Suli akan muncul kembali. Mereka yang berlatih bela diri telah mencapai level tertinggi surga atau alam dewa virtual, dan kekuatan mereka sangat kuat. Sekarang, kesempatan dari bidang Taoisme abadi dan iblis akan datang, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, mereka semua menatap tangga abadi dan iblis, dan ingin segera naik ke tangga abadi dan iblis ke-99. Menurut aturan, selama Anda dapat menaiki tangga iblis abadi ke-99, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mencuci sumsum dengan semua sumber daya dari bidang iblis abadi. Itu terlalu berharga. Selama saya bisa mendapatkan kesempatan ini, saya dapat menerobos surga tertinggi dan langsung mencapai alam dewa virtual, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Prajurit itu, dengan mata yang panas, sangat menginginkan kesempatan besar ini, yang sangat penting untuk terobosan seluruh wilayahnya. Haha, aku benar-benar tidak ambisius. Ini adalah bidang Taoisme abadi dan iblis. Sejak zaman kuno, banyak praktisi seni bela diri ingin menemukan lokasi bidang Taoisme abadi dan iblis. Siapa yang mengira bahwa kita akan menemukannya secara kebetulan? Dahulu ada orang-orang kuat yang tak terkalahkan dari tingkat Sanyan Zhenjun. Sifat tersiratnya sebanding dengan sifat langit dan bumi. Jika kita bisa mendapatkannya, apalagi alam virtual, itu akan menjadi setengah dari cermin ilahi dan bahkan alam ilahi sejati memiliki kesempatan. Petik 2. Benar sekali. Jika kamu mendapatkan semua keberuntungan di sini, sangat mungkin untuk mencapai alam dewa sejati. Meskipun banyak master seni bela diri tahu betapa sulitnya mencapai alam dewa sejati, bahkan yang kuat seperti Tetua Sutian tidak pernah mencapai alam dewa sejati. Meskipun demikian, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa sifat tersirat dalam bidang Taoisme abadi dan iblis lebih kuat. Bagaimanapun, orang-orang kuat yang dibesarkan di sini terlalu mengerikan, yang cukup untuk mendominasi periode abadi dan iblis kuno. Suling tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, tetapi bagaimanapun, peluang besar di neraka telah muncul, dan dia harus mencobanya. Dugu Yuyang dan Leng Binghan juga sangat menginginkan peluang saat ini. Bagaimanapun, apakah Anda bisa mendapatkan kesempatan tergantung pada sifat seniman bela diri. Hal semacam ini tidak dapat membantu. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bersaing dengan Suling untuk mendapatkan kesempatan besar. Mendaki 99 tangga sihir abadi tergantung pada bakat seni bela diri dan pikiran seni bela diri. Yang berhasil akan beruntung. Suara kelaparan terdengar lagi. Seperti yang diketahui semua orang, pendakian tangga iblis abadi dan persaingan untuk mendapatkan kesempatan besar di medan jalan iblis abadi telah resmi dimulai. Para praktisi bela diri yang tersebar itu menanggung beban dan bergegas langsung ke tangga sihir abadi. Tangga sihir peri tidak panjang. Hanya ada 99 tangga sihir peri. Tampaknya itu adalah tangga sihir peri yang sangat sederhana. Ketika para praktisi bela diri yang tersebar itu menginjak tangga sihir peri, mereka memuntahkan darah langsung dari mulut mereka. Puff, kekuatan beberapa praktisi bela diri sangat kuat, tetapi sulit untuk menahan darah dada yang berjatuhan saat ini. Mereka segera memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Sialan, apa yang terjadi? Setelah menginjak tangga sihir abadi, semua seniman bela diri gemetar, memuntahkan darah dari mulut mereka tanpa alasan, dan apa yang terjadi dengan kekuatan penekan yang kuat ini di tubuh mereka. Berdiri di tangga sihir abadi yang memancarkan cahaya keemasan, para seniman bela diri itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama tubuh mereka. Keadaan kultivasi mereka jelas, mereka tidak tertekan, dan mereka masih dalam keadaan puncak. Para seniman bela diri itu kuat dalam keadaan roh virtual, dan kekuatan fisik mereka sekeras emas dan batu. Tapi, sekarang, di tangga sihir peri, mereka samar-samar merasa bahwa tubuh mereka hampir runtuh.
Apa yang terjadi dengan tekanan besar ini? Seniman bela diri itu adalah seorang praktisi biasa. Keadaannya telah mencapai tahap tengah dari keadaan dewa yang kosong, yang sangat bagus. Tetapi saat ini, tubuhnya setengah membungkuk karena tekanan yang besar, tetapi meskipun demikian, dia masih berjalan maju dengan paksa. Segera, dia sampai pada langkah ketiga. Otot dan tulangnya tampak terkompresi, menjadi sangat berat dan hampir sulit untuk bergerak maju. Beberapa seniman bela diri lainnya, seperti dia, berjalan perlahan ke langkah ketiga. Karena tekanan yang besar, seluruh tubuh mereka seberat air timah. Pemimpin Sekte Tianjian dan yang lainnya belum menaiki tangga sihir abadi. Dia sedang mengamati perubahannya. Sebagai seorang seniman bela diri yang berpengalaman, pemimpin Sekte Tianjian tahu bahwa karena tangga sihir peri ini adalah satu-satunya ujian di bidang sihir peri, hanya melalui tangga sihir peri ini dan menaiki 99 anak tangganya, kita dapat menciptakan seluruh bidang sihir peri. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tangga sihir peri ini sama sekali tidak sederhana. Jika Anda dapat dengan mudah menaiki tangga ke-99, berapa banyak seniman bela diri yang telah mencapai keabadian sejak zaman kuno. Sekarang, melihat para seniman bela diri yang menaiki tangga sihir abadi terengah-engah dan setengah membungkuk, pemimpin Sekte Tianjian tahu bahwa tangga sihir abadi mungkin ditekan oleh gravitasi, dan gravitasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anak tangga. Apakah itu hanya gravitasi? Pemimpin Sekte Percikan juga menyadarinya dan berkata dengan heran, seharusnya lebih dari itu. Jika hanya dibatasi oleh gravitasi, banyak seniman bela diri akan lulus ujian tangga sihir peri ini. Pemimpin Sekte Tianjian menatap tajam ke arah pemimpin Sekte Xinghuo. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan pemimpin Percikan. Itu persis seperti yang dipikirkan oleh pemimpin pedang surgawi. Pembatasan gravitasi, kekuatan represif pada prajurit, tidak seburuk yang diharapkan. Lagi pula, begitu kultivasi ranah seni bela diri mencapai ranah dewa virtual, Anda sudah memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan jatuh ke laut. Sulit untuk membatasi seni bela diri dengan mengandalkan gravitasi. Kecuali jika itu, batas gravitasi tangga sihir abadi dapat diubah sesuai dengan batas kekuatan fisik prajurit. Su Ling mengerutkan kening. Saat ini, apa yang dipikirkannya sama dengan kedua pemimpin sekte itu. Dia juga mengira bahwa tangga sihir peri adalah batas gravitasi. Ketika para seniman bela diri menginjak tangga sihir peri, mereka akan menanggung tekanan gravitasi yang kuat. Namun, tak lama kemudian, Su Ling berubah pikiran. Karena, selain tubuh mereka yang membungkuk, kepadatan tulang mereka juga berubah drastis. Seolah-olah tulang para seniman bela diri itu telah mengalami kompresi hebat, yang mengakibatkan perubahan besar pada kepadatan tulang. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan semua keberuntungan dan mencuci sumsum dari bidang Tao Iblis Abadi. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Matanya terbakar. Dia menatap tangga sihir peri yang terhubung dengan 9 pilar batu giok dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, tangga sihir peri ini dapat mengurangi kepadatan tulang para seniman bela diri. Dengan kata lain, ujian telah dimulai sejak dia menginjak tangga sihir peri. Jika dia tidak tahan bahkan dengan tangga sihir peri, dia tidak tahan dengan pencucian semua alam. Su Ling tahu betul bahwa medan jalan iblis abadi telah ada selama puluhan ribu tahun. Sejak zaman iblis abadi kuno, medan jalan iblis abadi telah melahirkan banyak orang kuat. Semua orang kuat itu adalah pahlawan. Sifat mereka yang tinggal di medan jalan iblis abadi tidak dapat dibandingkan. Berkat yang ditinggalkan oleh salah satu dari orang-orang kuat itu pada seorang prajurit di dunia sama sekali tidak dapat ditanggung oleh prajurit itu. Memikirkan hal ini, Su Ling segera menghirup udara dingin, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Dia berpikir dalam hatinya, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin segera memenangkan keberuntungan dari medan Tao Iblis Abadi dan meninggalkan neraka sesegera mungkin. Mengandalkan keberuntungan di sini, aku dapat langsung menerobos surga tertinggi dan bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa virtual. Pada saat itu, aku akan menyapu alam bawah yang tak terkalahkan. Setelah dia mengambil keputusan, Su Ling segera mengambil langkah pertama dan langsung menuju tangga sihir peri. Ketika kaki kanan Su Ling berada di tangga sihir peri, dia merasa seolah-olah ada gunung berat yang menggelinding di punggungnya. Begitu berat, napas Su Ling menjadi lebih berat. Di tangga sihir peri ini, memang ada batas gravitasi, tetapi batas gravitasi ini tidak hanya untuk tubuh prajurit, tetapi langsung untuk kerangka prajurit,
yang menekan kerangka prajurit, secara paksa menekan kepadatan tulang prajurit, dan membuat kerangka prajurit lebih kuat. Tentu saja, jika tulang prajurit tidak dapat menahan tekanan ini, itu akan menyebabkan runtuhnya otot dan tulang prajurit. Sama seperti para seniman bela diri di tangga ketiga saat ini, mereka semua menundukkan tubuh mereka, mengeraskan kepala mereka dan mencoba untuk bergerak maju. Namun, jelas, tingkat kompresi tulang sekarang telah mencapai batas mereka sendiri. Jika mereka terus maju, tulang mereka pasti akan runtuh. Benar saja, seperti yang diharapkan Su Ling, ketika para seniman bela diri mengeraskan kepala mereka dan terus bergerak ke atas, mereka hanya mendengar klik dan salah satu tulang rusuk seniman bela diri langsung patah dan hancur. Seniman bela diri lainnya tampak ketakutan dan tidak berani bergerak dengan mudah, karena mereka tahu bahwa ini adalah batas mereka. Maju lagi adalah kematian. Meskipun aturan bidang jalan iblis abadi adalah bahwa Anda dapat bertarung dan tidak membunuh, ini tidak berarti bahwa mereka yang tidak dapat menahan tekanan yang disebabkan oleh tangga iblis abadi tidak akan mati. Ini adalah kebenaran yang sederhana. Di bidang dao iblis abadi, seniman bela diri dapat saling bertarung, tetapi mereka tidak dapat saling membunuh. Namun, jika Anda tidak dapat menahan tekanan besar yang dibawa oleh tangga sihir peri dan mati karena menantang ujian tangga sihir peri, itu tidak ada dalam aturan. Tulang rusuk prajurit itu patah dan seluruh wajahnya tidak berdarah. Dia segera berguling menuruni tangga sihir abadi dan memuntahkan darah dari mulutnya. Para seniman bela diri lainnya melompat turun dengan cepat dan tidak berani maju lagi. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri biasa, bukan dari kekuatan besar. Bagi mereka, datang ke neraka untuk bersaing demi peluang besar hanyalah sebuah kesempatan. Jika mereka bisa beruntung, itu luar biasa, tetapi jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan mengeluh. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting. Su Ling tidak bisa menahan tawa getir ketika dia melihat para seniman bela diri melompat turun. Ujian tangga sihir abadi sangat kejam. Seperti dunia seni bela diri, itu selalu menjadi rumah bagi yang kuat. Yang lemah hanya bisa diinjak-injak di bawah kaki mereka. Pada saat ini, Su Ling berada di tangga sihir abadi pertama. Dia segera mengatupkan giginya, membuat ledakan rendah di mulutnya, langsung memaksa maju, melangkah maju, dan baru saja menaiki tangga ketiga. Sampai saat itu, batas gravitasi berkah di tubuhnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tahukah kamu, kultivasi Su Ling jauh dari sebanding dengan seniman bela diri sebelumnya. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah 5 tertinggi. Namun untungnya, Su Ling menempuh jalan dewa dan iblis ekstrim kuno, dan kekuatan fisiknya sama sekali tidak sebanding dengan prajurit biasa. Karena itu, Su Ling hampir tidak bisa bertahan. Darah merah mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya mulai melebar tiba-tiba. Matanya penuh duri. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Di lautan Qi, tulang hitam pohon langit biru segera terbuka dan membungkus tubuhnya. Segera setelah itu, Su Ling berteriak, memaksakan kaki kanannya terangkat seperti gunung, dan menaiki tangga keempat. Langkah ini sangat berat. Su Ling merasa seperti dipenuhi air timbal. Tampaknya setiap langkah sulit, tetapi dia tahu dia tidak bisa menyerah, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Anak ini, dia sudah berada di tangga keempat. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi tampak muram dan berkata dengan dingin. Langkah keempat sulit bagi seniman bela diri sebelumnya, tetapi sekarang Su Ling dengan paksa menstabilkan tubuhnya, yang berarti bahwa Su Ling telah melampaui seniman bela diri itu. Kamu harus pergi. Kalau tidak, itu sama saja dengan membiarkan Su Ling memimpin. Pemimpin Sekte Percikan berkata dengan suara dan menatap Su Ling. Kali ini, dia menaiki 99 tangga sihir abadi di arena sihir abadi dan mendapatkan semua keberuntungan dan pencucian sum-sum di seluruh arena sihir abadi. Saya khawatir hanya ada satu tempat. Su Ling tidak boleh memenangkannya. Memikirkan hal ini, kedua pemimpin sekte segera saling memandang, langsung mendesak tubuh mereka dan menaiki tangga sihir peri.